Assalamualaikum. Orangnya. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Makalah hari ini sudah hadir semua? Sudah Ibu. Yang bertugas hari ini Fitri Laila Sari, Zahrotul Lutfiyah, dan Zahra Ajani ya. Iya Ibu. Kita mau tunggu temennya dulu atau bagaimana? Mungkin nunggu sebentar ya Ibu ya. Oke, ya. Dikabarin. Oke, kabari aja temennya sudah ini. Iya Ibu. Bisa dibuka Zoom-nya. Oke.
Oke, udah 7:10 ya. Langsung dimulai saja. Iya, baik, Bu. Oke, silahkan dibuka. Mohon maaf sebelumnya, apakah PPT-nya udah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Bu Faza yang telah mempersilahkan kami, yakni kelompok 2 yang beranggotakan Fitri Lailasari, Zahratul Lutfiyah, dan saya sendiri Zahra Anjani untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tes T dan Tes Chi Kuadrat sebagai teknis analisa komparasional. Pengertian tes T. Tes T atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Seeley Bose pada 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama student T. Student test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan nilai rata-rata kelompok. Dengan rata-rata kelompok populasi. Student test disebut juga dengan istilah one sample t-test atau uji T satu sampel oleh karena uji T di sini menggunakan satu sampel. Syarat-syarat penggunaan uji t-test dependen terdiri dari uji komparasi antara dua nilai pengamatan berpasangan. 2 digunakan pada uji parametrik dengan syarat yang pertama, satu sampel setiap elemen data berdistribusi normal atau di populasi terdapat distribusi different D yang berdistribusi. Ya, hilang ya atau gimana? Sepertinya Zahranya terkendala sinyal, Ibu. Oke, yang kelompoknya, teman kelompoknya dia bisa share screen. Teman-teman ada yang pakai laptop nggak, teman-teman? Maaf. Sudah ada kembali, Bu. Oke.
Mohon maaf Ibu, tadi Zoom-nya keluar terkendala sinyal. Dan selanjutnya ada pengertian tes chi kuadrat. PPT-nya udah terlihat lagi, teman-teman. Sudah, Zahra. Oke, baik. Selanjutnya, pengertian tes chi kuadrat atau chi-square test. Teknis analisis komparasional lainnya yaitu tes chi kuadrat atau chi-square test, yaitu teknis analisis komparasional yang mendasarkan diri pada perbedaan frekuensi dari data yang sedang kita selidiki. Kegunaan chi-square yaitu uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Lalu penggunaannya, chi kuadrat ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel atau satu variabel yang terdiri atas dua kategori atau lebih. Selain itu, dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel atau dua variabel, serta untuk menguji hipotesis asosiatif yang berskala nominal. Untuk rumusnya bisa dilihat dari ini ya, di sampingnya. Baik, selanjutnya perbedaan serta kegunaan tes T dan tes chi kuadrat dalam penelitian. Untuk di sini, di dalam makalah terdapat perbedaan ini. Yang pertama ada penggolongan tes T dan penggolongan tes chi kuadrat. Tes T untuk dua sampel kecil yang saling berhubungan, rumus untuk mencari T atau T dalam keadaan dua sampel yang kita teliti merupakan sampel kecil, N kurang dari 30. Sedangkan kedua sampel kecil itu satu sama lain mempunyai pertalian atau hubungan. Kemudian dasar uji chi kuadrat itu sendiri ialah membandingkan perbedaan frekuensi yang akan terjadi observasi O dengan frekuensi yang diharapkan atau E. Kemudian untuk penggunaan tes chi kuadrat ini digunakan untuk menguji atau mengetes perbedaan frekuensi variabel tunggal. Tes chi kuadrat untuk menguji atau mengetes perbedaan frekuensi. Tes kuadrat juga digunakan untuk menguji atau mengetes perbedaan presentasi. Kemudian tes kuadrat juga digunakan untuk menguji atau mengetes signifikansi normalitas distribusi frekuensi. Adapun untuk penggunaan tes T ini digunakan untuk mengambil suatu sampel yang akan diteliti. Di situ antara penggunaan tes T ini dibagi menjadi dua macam, sedangkan untuk penggunaan tes chi kuadrat ini dibedakan menjadi 6 macam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami buka sesi tanya jawab ya. Ya, teman-teman, untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya silakan dibuka makalahnya di situ, mungkin lebih lengkap pembahasan tes T dan tes chi kuadrat.
Oke, silakan yang ingin bertanya. Sudah dibuka oleh moderator, oleh pemakalah. Teman-teman, apa tadi Ya, sudah paham belum dengan materi kita hari ini tentang tes I dan tes KI kuadrat? Kalau belum paham, yang mana yang belum paham? Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ya, kalau belum paham yang mana? Atau perlu kita jelaskan kembali apa itu tes I dan tes KI kuadrat? Karena kan penggunaan dari tes I dan tes KI kuadrat itu berbeda. Seperti itu. boleh Bu? Oke. Boleh, Bu. Berarti, oke, kita sekarang materinya tentang sebentar. Oke, sekarang kita membahas tentang apa itu tes I dan tes KI kuadrat ya. Kalian sudah baca makalahnya belum? Sudah baca makalahnya dulu belum? Belum semuanya, Ibu. Oke. Tes I, sekarang kita bahas pertama itu tentang tes I ya. Di makalah itu sudah dijelaskan. Ini mohon maaf ya, saya sambil makan permen supaya nggak terlalu supaya tenggorokannya agak lega sedikit. Oke. Tes I itu Oke, saya langsung bahas di halaman ke berapa ini? Halaman 4. Jadi, tes I dependen menurut Profesor Dr. Sugiono itu dapat didefinisikan adalah pengujian yang di mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan atau berkorelasi. Ya. Nah, sampel berpasangan ini dapat berupa
1 sampel atau 2 sampel. Nah, kenapa bisa disebut dengan 1 sampel atau 2 sampel? Maksud dari istilah sampel di sini itu bukan hanya 1 sampel yang diteliti saja, ya. Tapi maksudnya adalah 1 sampel di mana kita mengetes, contohnya, di sini saya mau mengetes mahasiswa semester 7D tarbiyah sebelum dan sesudah belajar mata kuliah statistik. Itu disebut dengan 1 sampel. Ya. Tapi kalau 2 sampel, di sini saya ingin mengetes semester 7 antara semester 7D dengan semester 7C, di mana untuk semester 7D saya mengetes mereka sebelum mereka mempelajari mata kuliah statistik. Sedangkan untuk semester 7C, saya ingin meneliti mereka tentang atau saya ingin meneliti mereka sesudah mereka mempelajari mata kuliah statistik. Itu disebut sebagai 2 sampel. Makanya itu, tes T itu biasanya digunakan untuk penelitian dengan metode eksperimental. Kita bereksperimen. Ya. Dan memang ketika kita mau melakukan eksperimen terhadap suatu uji coba atau kepada sampel yang nantinya akan kita teliti, itu memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan penelitian-penelitian korelasi. Kalau penelitian korelasi contohnya, saya ingin meneliti di sebuah sekolah tentang prestasi belajar, ya, pengaruh prestasi belajar terhadap keaktifan siswa di dalam kelas. Ya, itu saya bisa langsung datang, kemudian saya menyebarkan angket, langsung hasilnya dapat keluar. Tetapi kalau untuk penelitian yang bersifat eksperimental seperti nantinya menggunakan uji tes T, itu tidak bisa kita lakukan dalam waktu singkat. Makanya itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Ya. Relatif lebih lama dalam konteks di sini karena kita akan melakukan eksperimen. Contohnya yang kemarin kalian melakukan KKL, itu kan ada yang namanya post test dan pre-test. Ya kan? Nah, kalian memberikan tes, kalian menguji mahasiswa, menguji anak-anak ketika di awal sebelum melakukan uji coba post test atau pre-test. Pretest, Bu. Oke, pre-test ya. Kalian memberikan atau kalian meminta kepada anak-anak untuk membaca, ya, membaca apakah mereka mengenal huruf hijaiyah, kemudian bagaimana makhrajnya, apakah mereka paham dengan tajwidnya. Kan itu ada penilaian, aspek penilaian ya, yang perlu diisi seperti itu. Nah, itu pretest. Nanti setelah kalian mendapatkan hasil nilai dari anak-anak yang sudah kalian pretest itu, dalam kurun waktu 1 bulan, kalian mengajarkan mereka mengaji, bagaimana membaca huruf hijaiyah yang bagus, bagaimana tajwidnya, hukum-hukum matnya itu seperti apa, ya, dengung tempo dengung itu seperti apa, berapa ketukan untuk tempo dengung. Nah, setelah itu kalian memberikan yang namanya post test. Kalian uji lagi ke anak-anak dengan sampel yang sama. Itu maksudnya 1 sampel. Dengan sampel yang sama, kalian sudah tes, lalu dari situ bisa terlihat apakah nilai yang mereka dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan atau sebelum dan sesudah kalian ajarkan dengan baik, apakah ada perubahan dalam bacaannya, itu seperti apa? Ada tidak perubahannya? Itu nanti bisa dilihat dari nilai-nilai yang sudah ditentukan. Seperti itu. Itu yang disebut dengan 1 sampel. Makanya tadi saya katakan juga, untuk penelitian eksperimental itu memang nggak bisa cepat. Ya, itu pasti membutuhkan proses yang cukup lama. Itu sebenarnya 1 bulan itu juga terlalu cepat seperti itu ya. Karena pada dasarnya untuk penelitian eksperimental, terutama di sekolah, ya, itu waktu yang paling cepat itu kisaran antara 3 bulan sampai 4 bulan itu waktu yang cepat.
Makanya jarang di IIKI sendiri memang belum ada mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan uji T atau tes T. Karena yang sudah saya sebutkan tadi, waktunya memang relatif lebih lama. Makanya aman ya pada mengambil penelitian dengan judul pengaruh atau korelasi. UUJT. Ya, kemudian tadi ada ya 2 sampel berpasangan yang diukur bersama. Disebut sebagai 2 sampel berpasangan karena dilihat dari segi usia, kemudian dari segi homogennya, ya, dia harus sama-sama sama. Makanya tadi saya mencontohkan untuk 2 sampel berpasangan di situ adalah mahasiswa yang sama-sama berada di semester 7. Ya, karena rata-rata usia kan sama, ya. Kemudian sifat homogennya itu juga sama. Jadi hal-hal seperti itu nanti juga perlu diperhatikan. Ya, kemudian fungsi dari uji tes dependen. Ya, untuk membandingkan rata-rata 2 grup yang sedang berpasangan, dan seperti semua. Oke. Makanya kalau sampel berpasangan itu juga dapat diartikan sebagai sampel dengan subjek yang sama, tetapi mengalami 2 perilaku atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukannya sebuah pengujian. Atau yang kemarin anak-anak yang kalian uji coba testi, contohnya dengan 2 sampel yang berbeda. Bisa saja, tetapi dari 2 grup tersebut dibagi menjadi 2. Ya, kalau kemarin contohnya kalian mengetes uji cobanya kepada 10 orang, maka dipisah yang 5 yang belum pernah kalian ajarkan dan yang 5 lagi yang sesudah kalian ajarkan, itu juga bisa. Karena itu sifatnya dia harus homogen. Kalau tidak homogen, ya tidak bisa. Sedangkan berbeda untuk pengetesan tes chi-quadrat atau chi-square. Ya. Nah, kalau analisis komparasional lainnya yang kita kenal dengan tes T atau tes chi-quadrat atau chi-square test, yaitu teknik analisis komparasional yang mendasarkan diri pada perbedaan frekuensi dari data-data yang sedang kita teliti. Nih, mungkin nanti teman-teman supaya nggak terlalu bingung ya. Jadi sekarang kita membahas tentang, kemarin kita membahas tentang teknik analisis komparasional atau teknik analisis komparasi. Nah, teknik analisis komparasi atau teknik analisis komparasional itu merupakan analisis statistik, kemarin kita sudah bahas ya. Analisis statistik sebentar, saya mau nanya. Ada yang masih ingat nggak teknik analisis komparasional? Teknik analisis statistik untuk apa? Mencari perbedaan atau persamaan yang ingin diteliti. Oke, mencari persamaan atau perbedaan dari variabel yang sedang atau yang nantinya akan kita teliti. Itu teknik analisis komparasi atau teknik analisis komparasional. Ya. Kemarin juga sudah dijelaskan ya, ada penelitian yang menggunakan jenis penelitian yang non hipotesis dan ada juga penelitian yang menggunakan hipotesis. Kemarin sudah saya sebutkan juga, kalau namanya penelitian kuantitatif itu pasti kita harus diminta untuk membuat yang namanya hipotesis. Ya. Tapi kalau untuk teknik analisis komparasional ini bisa juga tidak menggunakan hipotesis. Komparasi atau komparasional itu pasti digunakan untuk penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode apa ya kemarin ya? Ini takutnya nanti kalian baca kemudian nanti ketemu
yang sama. Hmm, komparasi atau komparasional. Apa sih namanya? Saya jadi bingung sendiri. Komparasional atau komparasi itu digunakan untuk penelitian kuantitatif. Tetapi kalau penelitian yang menggunakan metode komparatif, pakai T ya, kalau tadi kan komparasi, kalau ini komparatif, itu digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif, ya, di mana peneliti melakukan analisis untuk mencari persamaan dan perbedaan dari fenomena-fenomena yang nantinya akan diteliti. Ya, jadi berbeda ya, komparasi dengan komparatif. Jangan sampai salah. Ya, tapi kegunaannya sama untuk mencari persamaan dan perbedaan. Tapi perbedaannya untuk kegunaan dalam penelitian yang bersifat apa? Seperti itu. Karena kalau nanti kalian baca di skripsi mahasiswa Utsrudin, mereka rata-rata menggunakan yang namanya metode komparatif. Nanti jangan sampai salah ya. Kalau komparatif digunakan untuk kualitatif, kalau komparasi atau komparasional digunakan untuk penelitian kuantitatif. Itu, jangan sampai salah. Ini karena saya baca, oh ya, ini takutnya kebalik aja. Nah, sekarang kita balik ke chi-square. Ya, sebenarnya chi-square ini kemarin sudah kita sempat bahas ya. Ada tuh namanya korelasi yang menggunakan rumus chi-square. Nah, kemarin mungkin kalian sudah belajar ya dari Bu Fitri. Kalian 7D ya? Oh, 7D sama saya ya. Yang korelasi Pi, itu kan juga menggunakan dalam perhitungannya ya, menggunakan rumus KI kuadrat itu nanti juga hampir sama, ada sedikit hubungannya. Makanya dalam penggunaan tes KI kuadrat sendiri, ya, tes KI kuadrat sendiri itu adalah uji yang tidak dibatasi oleh asumsi-asumsi tentang jenis populasi maupun parameter populasi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah derajat bebasnya saja. Itu. Ya. Nah, kegunaan dari chi-square itu berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dari dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal yang lainnya. Contohnya, saya kalau udah masuk contoh itu biasanya baru ya. Contohnya di sini. Di sini saya ingin menguji atau saya ingin menggolongkan pendapat mahasiswa IKI. Contohnya ya. Pendapat mahasiswa IKI mengenai seberapa penting mahasiswa IKI semester 7 mempelajari mata kuliah statistik. Nah, di situ saya memberikan atau saya memberikan kepada kalian 3 pendapat yang nantinya akan kalian isi ya. Di mana pendapat pertama itu saya menuliskan bahwa bagi saya mata kuliah statistik pendidikan sangat bermanfaat bagi penelitian saya.
Ya, sedangkan pendapat kedua yang saya berikan kepada kalian itu adalah mata kuliah statistik bagi saya tidak membantu saya dalam penelitian. Ya. Kemudian pendapat ketiga, saya memberikan pendapat kepada kalian bahwa ada atau tidak adanya mata pelajaran statistik pendidikan itu tidak mempengaruhi dalam penelitian saya. Tuh, ya. Nah, nanti dari pendapat-pendapat yang saya berikan kepada semester 7 ini, lebih banyak mahasiswa semester 7 yang memberikan pendapat yang mana? Ada poin A, poin B, atau poin C. Seperti itu. Ya, makanya nanti di situ dari hasil-hasil yang di situ bisa kita hitung. Karena penggunaan dari uji chi-square sendiri atau penggunaan dari Chi kuadrat itu digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel atau satu variabel. Tadi sudah saya sebutkan ya, maksud satu sampel itu apa ya? Maksudnya berarti yang saya teliti itu adalah semester 7 di sana, semester 7 keseluruhan, ya, yang dimana saya minta pendapat dari kalian. Yang terdiri atas 2 kategori atau lebih. Nah, 2 kategori atau lebih ini maksudnya itu adalah pendapat yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, apakah apakah 2 kategori ini? Tapi tadi saya memberikan contohnya 3 kategori, di mana yang pertama itu kategorinya adalah mata kuliah statistik itu penting atau mempengaruhi atau dapat membantu penelitian saya. Mana kategori kedua itu adalah pendidikan mata kuliah statistik itu tidak mempengaruhi penelitian saya, atau yang ketiga itu ada atau tidaknya mata kuliah statistik itu tidak terlalu berdampak pada penelitian saya. Oke, makanya uji chi-square itu atau Chi kuadrat atau chi-square kebalikan dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk 2 peristiwa atau lebih, dan jenis datanya itu adalah data yang bersifat nominal. Ada yang masih ingat data bersifat nominal itu apa? Nah, data nominal itu adalah salah satu jenis data statistik kualitatif. Ya, dia bisa juga disebut data statistik kualitatif. Kenapa disebut data statistik kualitatif? Ya, karena di situ variabelnya itu tidak memberikan nilai numerik. Ya, makanya contohnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya. Itu kan ada pendapat A, ada pendapat B, dan ada pendapat C. Di situ peneliti tidak memberikan data numerik, tidak memberikan nilai numerik. Berbeda seperti yang angket kemarin sudah saya jelaskan ya. Angket. Kalau kemarin kan angket dia datanya masih berupa data yang bersifat kualitatif. Tapi dari data kualitatif tersebut bisa kita ubah menjadi data-data kuantitatif dengan cara pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti kita ubah menjadi angka. Ya, tetapi kalau untuk uji chi-square ini itu tidak kita ubah menjadi data numerik. Ya, tapi dari pendapat-pendapat tersebut kita lihat berapa atau lebih banyak pendapat yang A kah atau B atau C dari mahasiswa semester 7 yang menjawab dari masing-masing 3 pilihan tersebut. Seperti itu. Ya, jadi banyaknya jumlah
banyaknya mahasiswa IKI yang memberikan jawaban dari poin A, B, C yang sudah ditentukan oleh peneliti. Makanya itu data nominal itu juga bisa disebut juga data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nanti tergantung dari kegunaan datanya saja, kegunaan dari peneliti. Ya. Nah, contoh data nominal itu bisa huruf, bisa simbol, bisa kata-kata, bisa jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, jadi bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif, ya, dari hasil tersebut, oh ternyata banyak nih mahasiswa yang menjawab, contohnya ya dalam penelitian itu adalah A. Nah, berarti dari situ bisa kamu simpulkan, berarti untuk mahasiswa semester 7, ya, baik itu semester 7A, B, C, D, dan semester 7 PIAUD, mereka merasa bahwa mata kuliah statistik itu penting atau sangat membantu mereka dalam penelitian. Hal ini diperkuat oleh paparan atau oleh temuan peneliti mengenai penelitian yang sudah peneliti lakukan sebelumnya itu. Tapi kalau untuk penelitian kuantitatif, setelah data-data itu kita peroleh, nah nanti baru kita gunakan rumus yang nantinya untuk memperkuat atau untuk menghitung seberapa frekuensi yang nantinya itu diperoleh dalam perhitungan statistik. Oke. Makanya nanti kalau dalam chi-square itu kita mengenal ada yang namanya FO dan FE. Kalau FO itu adalah frekuensi hasil observasi. Yang tadi dari kamu udah memberikan 3 pendapat pada kamu memberikan 3 pendapat tersebut pada mahasiswa IIP semester 7. Nah, hasil observasi itu nanti dilambangkan dengan FO. Sedangkan ada yang namanya FE atau FT. FT itu adalah frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan oleh peneliti. Ya, nanti kita kita akan membahas itu semua. Nanti insya Allah di materi berikutnya nanti ada tes T dan tes Chi kuadrat. Itu juga ada penggolongan tes T. Nah, tes T karena sifatnya dia itu adalah penelitian yang bersifat eksperimen, ya, maka dia itu bisa digolongkan menjadi 2. Ada tes T untuk sampel kecil di mana sampelnya itu kurang dari 30, ya. Ada juga tes T untuk sampel besar di mana sampel dalam penelitiannya itu lebih dari 30. Yang perlu kalian ketahui juga, jadi agak berbeda dengan analisis korelasi. Ya. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang teknik analisis korelasi itu kan harus disesuaikan dengan jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah populasinya. Ya, kalau contohnya populasinya itu jumlah populasinya itu adalah 100 contohnya, maka kita tentukan berapa jumlah sampelnya dengan standar error yang nantinya itu diharapkan oleh peneliti. Bisa 5%, bisa 1%. Jarang yang menggunakan 10%. Jadi pada dasarnya standar error itu ada 1%, 5%, 10%, 15%, 20%. Tapi memang yang lebih sering digunakan itu adalah standar error pada kategori 5% atau 1%. Itu. Maksud standar error itu adalah standar error peneliti dalam mengambil sampel. Ya. Dalam mengambil sampel. Ini namanya lagi ya. Nah, tapi kalau untuk tes T, ini karena dia sifatnya eksperimen, ya maka dia bisa digolongkan menjadi 2. Ada yang untuk sampel kecil di mana kurang dari 30, ada juga yang sampel besar di mana sampelnya itu lebih dari 30. Nah, sedangkan untuk penggolongan tes Chi kuadrat itu dibagi menjadi 6.
Ya, ada tes chi-kuadrat untuk menguji dan mengetes perbedaan frekuensi variabel tunggal. Ya. Ini variabel tunggal. Ya. Contohnya, saya melakukan penelitian kepada staf fakultas IIKI, staf pengajar IIKI mengenai efektivitas pelaksanaan SKS kepada mahasiswa. Itu disebut dengan variabel tunggal. Nanti memang kalau untuk variabel tunggal ini bisa nanti frekuensinya, kita frekuensi sampelnya itu nanti bisa 100 ya, sesuai dengan jumlah dosen ya. Jadi kalau untuk penelitian tes chi-kuadrat ini memang semua orang atau yang diharapkan oleh peneliti itu bisa mengisi kuesioner. Seperti tadi saya sudah menyebutkan kalau semester 7 nanti bisa saya mengajukan pendapat ke semua semester 7 dari semester 7A, B, C, D, PAI dan semester 7 PIAUD ya. Jadi tidak perlu menentukan berapa sampelnya, itu bisa saya ambil semua. Karena kan di sini saya hanya meminta pendapat, ya. Lebih banyak pendapat yang dijawab pada poin berapa. Kemudian ada tes chi-kuadrat untuk menguji atau mengetes perbedaan frekuensi variabel ganda, di mana sel-selnya berfrekuensi 10 atau lebih dari 10. Itu ada juga. Coba kita lihat mana sel-selnya berfrekuensi 10 atau kurang dari 10. Ya, maksudnya di sini saya ingin mengemukakan pendapat. Ya, contohnya di sini saya ingin mengemukakan pendapat dari tadi contohnya tuh dosen deh. Dosen ya, dosen tarbiyah sebanyak di sini saya ingin meneliti dosen tarbiyahnya itu sebanyak 80 dosen contohnya atau 90 dosen. Di sini saya ingin memberikan atau mengajukan pendapat mereka mengenai sistem SKS tersebut tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Apakah mereka setuju dengan adanya sistem SKS? Nah, nanti dari situ saya membagi, ya. Saya membagi status dosen. Oh, status dosennya itu ada yang saya bagi menjadi 2, ada yang lektor 30, ada yang lektor 200 dan ada juga lektor 300. Di mana saya ingin mengambil sikap mereka setuju atau tidak setuju dengan sistem SKS yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dan juga kalau sistem SKS itu kan berdampak juga kepada dosen ya. Dampaknya itu apa? Apa coba? Kalian ngerti nggak SKS itu perbedaannya itu apa antara 2 SKS dengan 3 SKS? Kalian pernah kan ada mata kuliah yang 3 SKS? Bedanya apa? Nggak tahu lagi nih SKS itu apa, pokoknya semua mata kuliah 2 SKS gitu, udah selesai. Apa SKS itu? Jumlah materi yang diajar, Bu? Hah? Jumlah materi yang diajar. Enggak, apa SKS coba? Satuan kredit semester. Iya, jangan kredit semester. Maksudnya apa perbedaan antara SKS, 2 SKS dengan 3 SKS? Nggak ngerti. Iya, kok saya rata-rata memang di itu kita semua menstandarkan itu hampir sama ya 2 SKS. Ya kan? 2 SKS kemudian istilahnya kalian tidak bisa memilih juga dosen atau mata kuliah yang kalian inginkan karena semua sudah terjadwal. Semua sudah tersusun seperti itu. Ya kan? Ya, biasanya kalau SKS-nya itu lebih banyak, biasanya jam mengajarnya pun juga lebih panjang. Seperti itu. Ya. Makanya ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Anggapan gini, ketika kalian sudah selesai PLT ya. Kemarin kalian mengajar di
ya di tempat PLP kalian. Nah, itu kan ada yang 1 kali kalau yang SD ya 1 kali 35 menit, 2 kali 35 menit, dan 3 kali 35 menit. Kan ada begitu ya? Ya, Ya Bu. kan? Nah, kalau SKS itu biasanya, kalau 2 SKS berarti kita belajar selama kurang lebih 100 menit. Tapi kalau 3 SKS berarti 100 ditambah 50 menit. Jadi waktunya itu, waktu mengajarnya, waktu belajarnya itu juga lebih panjang dibandingkan dengan yang 2 SKS. Itu bedanya. Gitu loh. Makanya jangan sampai bingung, SKS itu apa gitu. Iya memang SKS itu tadi benar. Apa tadi SKS? Sistem Master. kredit semester ya gitu. Ya kembali lagi ke sana ya. Di situ saya ingin meneliti tadi ya, apakah dosen itu setuju dengan sistem SKS yang sudah ditetapkan oleh IKI atau yang sesuai dengan standar IKI. Saya membagi status dosen itu menjadi 2 golongan. Ada yang dosen itu sudah memiliki status lektor 200 dan ada dosen yang sudah memiliki status lektor 300 ya, di mana sikap yang nantinya akan saya teliti itu adalah 2 sikap aja atau 2 aspek sikap. Itu sikap setuju dan tidak setuju. Nanti di situ saya hitung ya. Nah, itu nanti jika ya, jika masing-masing kolom itu frekuensinya itu 10 atau lebih dari 10, maka saya bisa mengambil penggolongan tes KI kuadrat pada poin D. Tetapi jika ada yang kurang dari 10 pada masing-masing item kolom yang tadi sudah saya sebutkan, dan ada nih yang kurang dari 10, maka nanti kita mengambil penggolongan tes KI kuadrat pada poin C, di mana tes KI kuadrat poin C itu adalah untuk menguji dan mengetes perbedaan frekuensi variabel ganda, di mana sel yang berfrekuensi lebih di mana sel yang berada di frekuensi itu kurang dari 10. Gitu. Ya, ada juga nanti tes KI kuadrat untuk menguji atau mengetes perbedaan persentase. Itu hampir sama seperti tadi, tapi kalau untuk yang persentase ini nanti kita bisa mengambil menjadi 3 sikap seperti itu. Ya, nanti kita semua akan mempelajari itu insya Allah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi memang tadi untuk testi ya, untuk testi itu saya sudah menyebutkan ya, testi itu bisa si peneliti itu sampelnya itu bisa kurang dari 30 ya, tapi ada juga yang atau bisa juga lebih dari 30. Ya. Tapi memang kalau untuk tes KI kuadrat ini itu sampel itu yang kita ambil sebaiknya lebih dari 40. Itu untuk tes KI kuadrat. Ya, dan sampel itu bisa kita pilih secara acak. Dan semua pengamatan dilakukan dengan independen. Apa itu independen? Independen apa?
Apa independen? Ya, kalau korelasi ada variabel dependen dan ada variabel independen. Apa itu? Jadi yang namanya belajar statistik itu ya saling menyambung dengan materi-materi sebelumnya. Sama aja kayak kalian belajar kiroat. Kiroat itu tuh ya bisa lepas. Kalian belajar sekarang itu semester 7 ya. Itu udah jamak ya, udah lebih banyak jamak kan? Materi kiroat sekarang apa? Iya, Bu, menjamak. Masih materi nggak semester 7? Kemarin sih materi menjamak, Bu. Oke, materi menjamak. Contohnya terakhir kalian sedang belajar tentang hak kinayah. Hak kinayah ada kan ya, salah satu materi kiroat ya. Nah, jika kalian belajar hak kinayah, kemudian kalian menjamak hak kinayah, apakah materi tentang awal itu materi tentang mim? Mim itu apa sih namanya? Apa itu namanya? Menjamak. Ya, mim jamak. Apakah kita lupakan juga? Enggak kan? Masih ikut semua. Tidak. Seperti itu ya, statistik juga. Ya, kita review materi sebelumnya gitu loh. Apa itu? Dependen dan independen. Nanti kalian kalau belajar atau kalian nanti pengambilan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, ditanya dosen pembimbing apa, mana variabel dependen, mana variabel independennya mana. Itu gimana jawabnya? Independen. Independen itu bisa juga diartikan sebagai bebas. Mandiri, bebas, atau bisa berdiri sendiri. Makanya independen itu, jadi kan saya ulangi lagi ya, jadi dalam korelasi itu, ada penelitian yang bersifat independen dan ada penelitian yang bersifat dependen. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Ya, itu loh jangan sampai lupa. Ya. Contohnya tadi saya sudah jelaskan pengaruh prestasi belajar terhadap keaktifan siswa di dalam kelas. Mana variabel dependennya? Mana? Mana variabel dependen? Kalau dependen terikat mana? Variabel dependen atau terikat. Variabel dependen atau variabel terikatnya itu adalah keaktifan siswa di dalam kelas atau variabel Y. Sedangkan variabel X itu dikenal sebagai variabel bebas atau variabel independennya itu adalah prestasi belajar. Hanya itu kalau dua buah variabel. Kalau lebih dari dua variabel namanya penelitian kuantitatif ya, bisa lebih dari dua variabel, maka variabel bebasnya itu bisa lebih dari dua. Bisa lebih dari satu maksudnya. Ya, contohnya tadi pengaruh prestasi belajar dan dukungan orang tua terhadap keaktifan siswa di dalam kelas. Nah, itu bisa. Jadi variabel X lebih dari satu atau variabel bebasnya itu lebih dari satu.
Tapi kalau untuk variabel perikat, dia hanya bisa satu saja. Untuk variabel Y-nya itu dia hanya berjumlah satu. Jangan sampai lupa. Itu dasarnya. Dasar sebelum kalian melakukan penelitian. Ya, memang kemarin sudah saya, atau tadi mungkin saya sudah sampaikan, kalau untuk mahasiswa IKI memang lebih banyak itu melakukan penelitian menggunakan teknik analisis korelasi yang nanti dihubungkan dengan penggunaan dari regresi, ya. Karena kenapa menggunakan yang digunakan dalam penelitian mahasiswa IKI itu menggunakan korelasi, karena pada penggunaan teknik analisis korelasi product moment itu pasti digunakan untuk menghitung valid atau tidak validnya butir angket yang kalian sebar ke responden seperti itu. Pasti sering itu menggunakan rumus yang Rx ya sama dengan sigma X dikali sigma Y yang itu ya rumusnya lumayan panjang. Bisa digunakan untuk menghitung valid atau tidak validnya butir angket dalam sebuah penelitian. Bahkan sudah saya sebutkan juga ya, kalau banyaknya angket yang tidak valid ya dalam penelitian, maka diharapkan untuk mengulang kembali seperti itu. Karena ya kan yang tidak validnya itu nantinya akan dibuang. Kalau banyak yang tidak valid, kemudian jumlah validnya itu sedikit, itu pasti nanti akan mempengaruhi hasil dari angket atau hasil dari penelitian. Seperti itu, hanya berapa persen ini yang dipengaruhi. Kemudian ketentuan juga dalam mengambil sampel. Ya. Kayak kemarin saya sudah kasih contoh ya yang kemarin, yang contoh angket mahasiswa bimbingan saya yang pengaruh budaya Korean Wave terhadap nilai-nilai spiritual mahasiswa IKI. Kemarin sudah saya kasih contoh ya. Kemarin saya menyebutkan juga kenapa dia hasilnya itu bisa kecil, hanya 0,04% saja mahasiswa IKI yang mendapatkan pengaruh dari budaya Korean Wave. Kenapa? Karena ketika mengambil sampel, dia juga salah. Kenapa saya sebutkan salah? Karena kan penelitiannya itu ditunjukkan kepada mahasiswa IKI yang menyukai budaya Korea. Akan tetapi, sampel yang dia ambil itu adalah random sampling. Jadi orang yang nggak suka Korea juga isi, gitu loh. Dan orang yang suka Korea, ya bisa saja dia ada yang isi, ada yang tidak. Nah, itu nanti mempengaruhi hasil. Seperti itu. Atau kalian ingin melakukan penelitian di sebuah sekolah, status ekonomi siswa gitu ya. Status ekonomi siswa mempengaruhi prestasi belajar. Nah, di sini yang kalian harapkan itu adalah siswa-siswa yang memang berada di golongan menengah ke atas, contohnya ya ini contohnya. Nah, sedangkan ketika kalian membagikan angket itu, siswa yang dari yang berada di golongan atas, menengah, dan bawah itu ikut mengisi. Nah, maka nanti hasilnya bisa saja kecil seperti itu. Ada lagi yang ingin tanya? Ada yang ingin bertanya? Kita belum masuk ke hitung-hitungan ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya itu baru ada hitung-hitungan.
tentang tes. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu kita ya. Silahkan kepada teman-teman jika ada pertanyaan. Atau sudah cukup jelas? Nanti kita jam 9 penutupan ya, penutupan PLP ya. Betul, Bu. Oke, saya anggap diamnya kalian mungkin insya Allah sudah paham ya. Nggak tahu kalian berani diam semua. Apa kalau masih bingung, bingung yang mana gitu loh. Ya, atau mungkin nanti insya Allah kalau sudah ketemu soal, sudah ketemu contoh soal, nanti baru ngeh gitu ya penggunaannya dalam penelitian itu seperti apa. Itu ya, semoga seperti itu ya. Oke, gimana pemakalan? Mau ditutup saja? Bagaimana? Baik, Bu. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Silahkan kalau mau ditutup. Alhamdulillah telah selesai presentasi kelompok kedua pada hari ini dan sudah kita bahas bersama-sama juga bersama Ibu Faza. Terima kasih kepada Ibu yang telah banyak menambahkan dan memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kami semua. Mohon maaf atas kekurangan para pemakalah pagi ini. Saya tutup sebagai perwakilan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya ya, kita tetap di hari Senin jam kedua ya, atau jam 9.10 atau jam 9.20 itu. Pada jam segitu ya. Baik, Ibu. Insya Allah kita ketemu juga di penutupan PLP.
Oke, saya selaku dosen mata kuliah Statistik Pendidikan 2, mohon maaf jika tadi ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kekurangan. Ya, semoga kalian paham dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, karena memang gini ya, sebenarnya statistik itu bukan hanya digunakan untuk kalian ketika membuat skripsi, ya, tapi pasti nanti akan kalian gunakan ketika kalian sudah mengajar. Digunakannya ketika kapan? Ketika kalian nantinya akan membuat soal, seperti itu loh. Buat soal, kemudian memberikan nilai kepada anak-anak. Ya. Seperti yang kemarin sudah saya sebutkan juga. Ketika kalian membuat soal, ternyata banyak sekali siswa yang salah. Seperti itu loh. Banyak sekali siswa yang salah. Contohnya banyak sekali siswa yang salah ketika menjawab soal nomor 5. Ya, bisa nanti kalian menggunakan yang namanya teknik analisis korelasi menggunakan rumus poin biserial. Apakah soal yang sudah saya buat ini valid atau tidak valid? Ya, kalau tidak valid, nanti butir soal yang kalian gunakan ini untuk tahun-tahun berikutnya itu tidak bisa digunakan atau nanti perlu adanya revisi seperti itu. Ya mungkin kalian juga pernah mengalami ya, yang namanya kok guru ini membuat soalnya itu nggak jauh berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Itu banyak guru yang seperti itu, ya. Karena pasti di situ guru menghitung juga atau menggunakan teknik analisis komparasional, teknik analisis poin biserial tersebut. Seperti itu ya. Jadi saya minta kepada kalian bukan hanya bukan hanya sekedar ya nanti digunakan buat penelitian gitu, itu enggak. Tapi di dunia pendidikan itu juga dipelajari. Karena ini kita belajarnya tentang statistik pendidikan, bukan statistik yang akan kalian gunakan hanya untuk penelitian saja. Oke? Ya. Terima kasih ya kepada semua, kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih makalah. Terima kasih, Bu Makalah. Terima kasih, teman-teman.